Pelindung tampan. Halo. Kali ini kita akan melanjutkan cerita pelindung tampan. Jika kalian menyukai cerita ini, jangan lupa tinggalkan jempol dan komentar. Agar Mimin semangat update bab selanjutnya. 3555-3557 Bab 3555 Yuanzong. Apa yang disebut jimat celestial adalah jimat abadi yang disegel dengan teknik celestial yang kuat, dan mereka juga jimat abadi bermutu tinggi. Pesona magis yang diilhami oleh jade raksasa adalah peninggalan ibunya yang ditinggalkan padanya, dan satu-satunya hal yang bisa menyelamatkan hidupnya. Badai tiga warna bukanlah kekuatan magis tipe angin biasa, melainkan angin ilahi samadi yang tidak dapat dihancurkan. Mengandung sejumlah besar kehancuran, kekuatannya cukup kuat untuk membuat orang terpana. Saya melihat samadi kamikaze tiba-tiba meniup sebagian besar kekuatan Mang Hitam, dan berhasil menyelesaikan krisis untuk Landen Sen. Dinding batu giok emas di tubuh Landen Sen hancur total, dan tubuhnya juga sobek dengan banyak noda darah, tapi untungnya dia tidak terluka parah. Bodoh, tunggu apa lagi, pergi. Jade Luoxia meraih lengan Landen Sen dan bergegas ke pintu Universe Hall dengan kecepatan tercepat. Keciut. Akhirnya, cahaya keemasan Liangtang menyinari kedua tubuh, dan Jade Luoxia dan Landen Sen memasuki istana semesta berturut-turut. Di alun-alun, King Feng terjerat oleh lingkaran cahaya pedang emas yang dipicu oleh Lu Dongbin setelah dia menyerang Landen Sen dan Jade Raksasa, jadi dia tidak bisa terus menyerang dan membunuh dua orang ini. Melihat Landen Sen dan Jade Luoxia masuk ke Hall of Universe, King Feng perlahan berbalik, matanya terkunci di belakang Lu Dongbin, dan Tao Mingyue di sebelah kiri berkata serempak, Lu Dongbin, aku tidak peduli apa yang ingin kamu mainkan. Fancy, masuk ke istana semesta semua beku harus mati. Kamu juga. Kematian. Maka itu tergantung pada apakah dua jiwa ibumu memiliki kemampuan untuk membuat Lu mati. Lu Dongbin menginjak pedang terbang emas, rambut putih terbang, tanpa ekspresi. Yin dan Yang dua botol gas. King Feng Mingyue dua bocah lelaki tahu secara bersamaan mengangkat botol harta hitam dan putih di tangan mereka. Mulut botol itu ditujukan pada Lu Dongbin, dan beberapa bola cahaya hitam dan putih yang kuat ditembak secara berurutan, seperti matahari hitam dan putih, dan dihujani ke arah Lu Dongbin. Tangan Lu Dongbin disegel, dan hujan pedang emas yang lebat dan tak berujung menyembur keluar dari tubuhnya, seperti gelombang dan tsunami yang mengamuk, mencekik lingkaran hitam dan putih matahari yang keluar dari botol harta Yin dan Yang. Bum bum bum. Dengan gemuruh yang mengguncang bumi dan gelombang suara demi gelombang, Lu Dongbin mencoba yang terbaik untuk melawan dua Taois, King Feng Mingyue, dan adegan itu sangat mendebarkan. Tubuh fisik Lu Dongbin sudah lama, dan sekarang dia menghadapi musuh dengan cara yang menghabiskan vitalitasnya sendiri, dan hanya bisa bertahan paling lama. Sangat disayangkan bahwa Lu Dongbin tidak bisa menggunakan harta peri dalam pesona dewa bayi ini. Meskipun tubuh roh dari King Feng Mingyue Daotong ini juga telah melemah, tetapi dengan botol harta dua Yin dan Yang dua Qi, dua harta abadi tingkat spiritual, itu dapat mengerahkan keuntungan besar untuk menstabilkan Lu Dongbin. Meskipun botol harta dua Qi Yin dan Yang hanya harta abadi yang melelehkan roh, jika dua akuarium dikorbankan pada saat yang sama, mereka dapat mengerahkan kekuatan ganda, jauh lebih kuat daripada harta abadi-abadi tingkat roh. Lu Dongbin hanya dapat mengadopsi strategi defensif untuk mengurangi konsumsinya sendiri sebanyak mungkin dan menciptakan lebih banyak waktu untuk Landen Sen. Landen Sen Junior. Jangan mengecewakan Lu. Setelah Jade Luoxia menyeret Landen Sen ke Hall of Universe, ia menemukan bahwa Hall of Universe penuh dengan pembatasan misterius, dan serangan luar bahkan tidak menyebar ke aula. Untuk berada di sisi yang aman, setelah Jade Luoxia menurunkan Landen Sen, dia segera menutup pintu istana. Landen Sen, berlumuran darah, berjuang untuk bangkit dan buru-buru melihat sekeliling aula. Aula Qiankun sangat kosong, dengan tiang emas yang indah tersebar di tanah dan dinding, bersinar dengan cahaya keemasan yang menyilaukan. Tidak ada dekorasi mewah dan indah di aula, hanya meja upeti di tengah dan patung emas tepat di atas. Mari kita bicara tentang tabel upeti terlebih dahulu. Ada sebuah tugu peringatan di atas meja upeti, melepaskan cahaya keemasan cemerlang dan menerangi seluruh aula. Cahaya keemasan yang saya lihat di luar aula sebelumnya dipancarkan oleh tablet emas ini. Karena cahayanya terlalu kuat, Landen Sen tidak bisa melihat apa yang tertulis di tablet emas, dan mau tidak mau membuka mata iblis suci. Landen Sen menembakkan bola cahaya ungu keemasan dari tengah alisnya, melemahkan cahaya keemasan yang dilepaskan oleh tablet. Melalui cahaya keemasan, kata, surga dan bumi, dapat samar-samar terlihat. Dikatakan bahwa Yuanzi dari Dizu Zen telah dibudidayakan menjadi Hunyuan Daluo Jinxian sejak zaman kaisar, dan memperoleh umur panjang yang tak ada habisnya. Meskipun ia menanam dojo, ia tidak pernah menyebarkan moralitas, tidak menyembah Buddha kuno dari leluhur abadi, dan hanya menyembah langit dan bumi, yang menunjukkan statusnya yang tinggi. Ada lampu giok di sisi tablet emas ini. Ada alur di lampu giok. Harga tertentu harus ditempatkan di alur itu, tetapi kosong di sini sekarang. Landen Sen menyipitkan matanya, menduga bahwa lampu giok ini harus menjadi wadah untuk harta surga dan bumi.
Ukuran alur tampaknya persis dengan ukuran harta surga dan bumi. Selain lampu batu giok dan tablet peringatan, meja upeti juga ditempatkan dengan pembakar dupa dan buah upeti. Buah yang menyerupai labu, cerah dan putih seperti buah giok, ditempatkan di nampan buah upeti, melepaskan cahaya putih hangat dan suci. Buah ginseng. Bintang jade raksasa menyala, menatap buah ginseng di piring buah penghormatan, dan tidak bisa lagi melepaskan matanya. Perhatian Landen Sen tidak tertuju pada buah ginseng terlalu lama, matanya beralih ke patung emas di belakang meja. Patung emas itu seperti manusia hidup, seorang lelaki tua dengan wajah seperti anak kecil. Pria tua itu mengenakan mahkota emas ungu di kepalanya dan jubah hitam putih, wajahnya sudah tua, janggut dan rambutnya semua putih, alisnya ramah, misterius dan mendalam. Tanpa ragu, ini harus menjadi patung Yuanzi di kota Dizu. Landen Sen tidak memiliki banyak kasih sayang untuk Zhen Yuanzi. Pohon buah ginseng di kuil Tao Wusuangguan telah menyerap banyak jiwa, saya takut itu akan menelan biaya ratusan juta. Sangat mustahil bagi pohon buah ginseng untuk menyerap begitu banyak jiwa dengan sendirinya, pastilah para beku yang membunuh jumlah makhluk yang sesuai, merampas jiwa mereka, dan menambahkannya ke pohon buah ginseng. Menurut spekulasi ini, leluhur asli Zhen Yuanzi jelas bukan orang baik, dan makhluk mati tidak bisa menyingkirkannya. Landen Sen terlalu malas untuk berpikir, ini bukan poinnya, intinya adalah bahwa kedua telapak patung kota Yuanzi di depannya sepertinya memegang dua hal. Patung Zhen Yuanzi memegang palu emas di tangan kirinya, melepaskan aura emas. Seperti yang diharapkan oleh Landen Sen, palu emas ini harus menjadi striker emas. Tangan kanan patung memegang buku bambu, yang melepaskan hitam dan putih dan sangat misterius. Buku bambu itu tampaknya diukir dengan font, dan mata iblis suci di antara alis Landen Sen memproyeksikan bola cahaya ungu emas lagi, tenggelam dalam buku bambu. Melalui hitam dan putih, Landen Sen akhirnya melihat 4 karakter, adegan dalam Yuanzong, terukir di bagian atas buku bambu. Dikatakan bahwa ada 3 harta karun di kuil Wusuang, yang masing-masing adalah pohon buah ginseng, harta surga dan bumi, dan buku Taois Inner View Yuanzong. Karena buku bambu ini diukir dengan 4 karakter Inner Jing Yuanzong, itu pasti buku yang legendaris. Buah ginseng, anak emas, tampilan interior Yuanzong. Tampaknya sebagian besar harta Wusuangguan berada di istana semesta ini. Landen Sen berkata dalam hatinya. Melihat harta ini di aula, Landen Sen tidak begitu bahagia, dia tidak pernah merasakan tanda resonansi dalam fragmen jalan surgawi di tubuhnya. Mungkinkah dikatakan bahwa tidak ada fragmen surga sama sekali di istana langit dan bumi ini? Nama saya Sen, saya baru saja menyelamatkan hidup Anda. Anda harus berterima kasih kepada Dade. Anda dapat mengambil hal-hal lain di sini. Saya akan memesan buah ginseng ini. Jade raksasa tidak bisa menahan dorongan hati, dan hendak bergegas maju. Sajikan meja upeti dan ambil buah ginseng. Bab 3556, Worship. Karena kehilangan vitalitas sebelumnya, basis budidaya jade raksa jatuh ke tengah tahap abadi surgawi, dan kerusakan internal yang diderita oleh tubuh fisik belum dipulihkan sampai sekarang. Sekali kejatuhan yang sejati, sulit untuk pulih, dan konsekuensinya sangat serius. Basis budidaya jade raksa diperkirakan akan diperbaiki seumur hidup di tahap tengah abadi, dan dia tidak lagi bisa sedikit meningkat. Sekarang satu-satunya obatnya adalah menelan ramuan yang secara paksa dapat mengisi vitalitas dan kekuatannya atau harta tertinggi surga dan bumi, sehingga jade raksa tidak sabar untuk mendapatkan buah ginseng. Buah ginseng begitu terkenal sehingga bahkan jika efek dari buah ini tidak ajaib seperti legenda, setidaknya dapat menyelesaikan kerusakan internal yang diderita olehnya dan mengembalikan tubuh fisiknya menjadi normal kembali. Landen Sen tidak terlalu tertarik dengan buah ginseng. Melihat jade raksa bergegas ke meja, dia tidak menghentikannya, berpikir bahwa dia bisa membiarkan wanita ini menjelajahi jalan. Meskipun mata iblis sucinya sendiri tidak menemukan jejak larangan, Landen Sen tidak merasa bahwa istana surga tidak terancam. Fakta telah membuktikan bahwa dugaan Landen Sen benar. Ketika jade raksasa berada kurang dari setengah meter dari meja penghormatan, tablet emas di meja penghormatan tampaknya merasakan nafas makhluk hidup dan tiba-tiba melepaskan badai emas besar. Membawa filamen emas tebal di badai, mereka menyerang ke depan dengan kecepatan kilat. Tidak baik. Melihat badai emas yang aneh menghantam di depan meja gong, wajah Yuluosha yang cantik berubah warna. Dia mencoba menggunakan kekuatan magisnya untuk melawan, tetapi badai itu tidak cukup cepat untuk menyebar. Ledakan. Jade raksa tertangkap basah, tubuhnya yang halus terkoyak oleh badai emas dengan noda darah yang tak terhitung jumlahnya, gaunnya rusak, dan seluruh tubuhnya berlumuran darah, yang mengerikan. Engah. Setelah serangan itu, jade raksasa menyemburkan seteguk besar darah, jatuh ke tanah, tidak bisa bangun, dan mengertakkan gigi dan mengutuk, sial. Kecepatan badai emas yang dirilis oleh tablet meja upeti begitu cepat sehingga setelah merobohkan jade raksasa, itu menghantam Landen Sen langsung di depannya seperti kilat. Ups. Tubuh Landen Sen baru saja terluka parah, dan dia belum pulih untuk saat ini.
Menghadapi badai emas yang aneh dan cepat ini, ekspresi Landon Sen berubah secara drastis, dan dia tidak memiliki kemampuan untuk melawan, dia langsung terkena badai. Namun, pemandangan yang mengejutkan muncul. Tepat sebelum badai emas akan mengenai Landon Sen, tubuh Landon Sen melepaskan cahaya putih misterius, melarutkan semua kekuatan badai dalam pernyataan yang meremehkan. Sama seperti angin ringan menyapu tubuhnya, energi destruktif yang terkandung dalam badai emas semua larut, tanpa membahayakan tubuh Landon Sen. Ini adalah tepat ketika Landon Sen merasa bingung, tablet emas di meja upeti tiba-tiba menembakkan cahaya keemasan lain, menyinari Landon Sen seperti lampu sorot. Berdengung. Seluruh tubuh Landon Sen bersinar dalam cahaya putih, dan tubuhnya tampak merasakan kekuatan resonansi. Dia sudah memiliki tebakan di hatinya, dan berjalan menuju meja gong. Ini benar-benar jahat, mengapa pria busuk ini tidak melakukan apa-apa? Jade Luosha menatap Landon Sen dengan mata dingin, darah masih mengalir dari sudut mulutnya, dan hatinya penuh keraguan. Mengapa dia akan terluka oleh pengekangan, dan Landon Sen tidak akan terluka sama sekali? Orang-orang benar-benar tak bernyawa dan marah. Semakin Jade Luosha berpikir, semakin marah dia. Dia benar-benar tidak mengerti bagaimana Landon Sen melakukannya. Pria ini adalah sebuah misteri. Dalam sekejap mata, Landon Sen datang ke meja upeti. Tablet emas di depan meja upeti tidak meluncurkan serangan apapun, tetapi cahaya keemasan yang dilepaskan menjadi lebih kuat, dan cahaya yang kuat menutupi setiap sudut istana Qiankun. Landon Sen merasakan kekuatan resonansi yang kuat, sepertinya ada sesuatu yang akan pecah. Hampir tanpa sadar, Landon Sen mengepalkan tablet emas di atas meja upeti dengan kedua tangan dan melepasnya. Saat ini, ledakan. Cahaya putih yang sangat kuat terbang keluar dari dada Landon Sen, membuat suara teredam keras. Ini. Jade Luosha tertegun. Melihat dengan seksama, cahaya putih di dada Landon Sen sebenarnya adalah cermin batu sederhana. Cermin batu itu luar biasa kasar dan sederhana, seperti batu pecah yang sedikit diproses, dengan ujung-ujungnya dan sudut-sudutnya usang, tetapi membawa suasana misterius yang tak terlukiskan. Cermin batu adalah bentuk persegi yang tidak beraturan, dengan retakan ramping panjang di tengah, dengan retakan sebagai pusatnya, kata-kata, surga dan bumi, terukir di sisi kiri dan kanan cermin batu. Itu kuno dan berat. Harta karun surga dan bumi. Jade Luosha tidak bisa membantu tetapi berteriak, wajahnya yang cantik menunjukkan ekspresi yang luar biasa. Bagaimana bisa Tiandi Baojian berada di pria bau ini? Hati Landon Sen melonjak. Tidak heran Tiandi Baojian mengucapkan sepatah kata setelah mengakui Tuhan, Baojian harus diabadikan oleh nenek moyang bumi untuk dimotivasi. Tablet bernama, Surga dan Bumi, di atas meja penghargaan ini adalah persembahan. Sebelum Landon Sen bisa memikirkannya, Tiandi Baojian yang melayang di depannya membuat suara yang dalam dan rendah, juru selamat, sekarang setelah Anda datang ke Hall of Universe, saya akan membantu Anda sesuai dengan keinginan nenek moyang bumi. Suara itu jatuh. Retakan di tengah Tiandi Baojian perlahan-lahan terbuka, seperti tirai yang menyebar dari kedua sisi. Retakan tersebut memperlihatkan permukaan cermin emas yang halus, dan cahaya keemasan terpancar dari cermin, yang memegang tablet emas yang dipegang oleh Landon Sen. Mengisapnya. Mungkin karena pengakuan Tiandi Bao tentang dirinya sebagai tuan, roh Landon Sen sendiri dapat dengan jelas melihat tablet bernama, Surga dan Bumi, yang ia hirup ke dalam Baojian, mengubahnya menjadi seutas tali emas. Saat berikutnya, Tiandi Baojian menembakkan rune emas, dan itu berada di tengah patung Zhen Yuanzi tepat di atas aula Qiankun. Berdengung. Tiba-tiba, sepotong besar rune cahaya emas benar-benar membungkus patung Zhen Yuanzi, dan patung itu mengeluarkan suara keras, ledakan, seolah-olah ada batasan tertentu yang diangkat. Segera setelah itu, siklon hitam dan putih terbang keluar dari buku bambu di sebelah kanan patung Zhen Yuanzi. Siklon ini tidak lebih dari sebuah telapak tangan, berputar seperti pola tai chi, aneh dan misterius. Ketika siklon hitam dan putih terbang keluar dari buku bambu, tubuh Landon Sen membuat ledakan keras dan merasakan resonansi yang sangat kuat. Ledakan. Gaya resonansi ini seperti gelombang suara yang keras, mengejutkan seluruh ruang di Universe Hall. Otak Jade Raksa sangat pusing sehingga dia hampir pingsan. Landon Sen sangat bersemangat, dan buru-buru menggunakan mata iblis suci untuk melihat dengan saksama, hanya untuk melihat fragmen hitam kecil yang tersembunyi di dalam topan hitam dan putih. Itu benar-benar fragmen surga. Landon Sen terkejut dan senang. Ternyata pecahan surgawi Dao di kuil Wusuang ini sebenarnya disegel dalam buku Tao, pandangan batin Yuanzong. Tidak heran dia tidak bisa merasakan resonansi sebelumnya. Landon Sen tidak lagi menekan kekuatan resonansi di tubuhnya. Siklon hitam dan putih di udara ditarik oleh kekuatan resonansi, dan ditarik oleh tubuh Landon Sen. Dengan shot terakhir, Landon Sen akhirnya mengisap sepotong jalan surgawi ini ke dalam dagingnya. Apa? Pada saat fragmen Dao surgawi memasuki tubuhnya, otak Landon Sen merasakan sensasi kesemutan yang kuat, dan dia tanpa sadar menjerit.
Dalam trans, tampaknya ada foto-foto tua dan dekaden yang tak terhitung jumlahnya yang muncul dalam pikiran Landon Sen seperti menonton kuda. Bab 3557 Reward You So Mating. Landon Sen melihat galaksi runtuh dan langit retak. Raksasa dalam baju perang menarik busur dan anak panah, mengarah pada 9 lampu langit yang jatuh dari langit, dan mengeluarkan raungan yang menusuk hati. Segera setelah foto itu berbalik, dia melihat seekor naga mengenakan cahaya 9 warna memecahkan rantai yang mengikatnya, terbang keluar dari jurang maut, dan dunia berubah warna. Gambar itu melintas lagi, dan dia melihat seorang dewi dengan kepala ular memegang batu peri 9 warna di tangannya, mengisi langit yang pecah dan rusak, galaksi yang terkoyak. Akhirnya, Landon Sen melihat batu abadi 9 warna runtuh dan berubah menjadi 9 batu keras kepala, tersebar di tanah. Banyak gambar melintas di benaknya, dan mata Landon Sen berangsur-angsur kabur, dan dia tidak bisa mengingat gambar-gambar lainnya. Pusing itu berlangsung hampir setengah dari dupa, sebelum mata Landon Sen perlahan kembali menjadi jelas, ekspresinya sedikit terkejut. Sama seperti menyerap fragmen Heavenly Dao di Istana True Monarch sebelumnya, setelah Landon Sen menyerap fragmen Heavenly Dao kali ini, ia melihat banyak gambar aneh di benaknya. Foto-foto itu tampaknya telah terjadi dalam kenyataan, tampak sangat kuno dan berkabut, sulit ditebak. Raksasa dalam gambar pertama yang dilihat Landon Sen sangat mirip dengan orang pilihan surgawi generasi pertama yang disebutkan oleh Istana Peri Bulan, penyihir Hawi besar. Menurut Peri Istana Bulan, Hawi menembakkan 9 kubah cahaya untuk menyelamatkan dunia dan dianggap sebagai generasi pertama dari pilihan surgawi. Adapun foto-foto berikut, Landon Sen tidak bisa mengerti. Tetapi gambar-gambar ini yang terlintas di benaknya tampaknya merupakan beberapa petunjuk penting, dan Landon Sen mencoba yang terbaik untuk menghafal adegan yang baru saja dilihatnya. Setelah menyerap fragmen Dao surgawi dari kuil Wuzuang, Landon Sen segar. Dia tidak bisa mengatakan perubahan apa yang terjadi padanya setelah fragmen Heavenly Dao memasuki tubuhnya. Tetapi dalam kegelapan, Landon Sen selalu merasa bahwa keberadaannya telah menjadi lebih lengkap. Pengalaman ini sulit diungkapkan dengan kata-kata, dan itu sangat aneh. Pada titik ini, Landon Sen memiliki 4 fragmen surgawi Dao. Tentu saja, ada 12 keping fragmen jalan surgawi, dan 4 keping telah dikumpulkan sendiri, yang hanya sepertiga dari total. Landon Sen ingin mengumpulkan semua fragmen dari jalan surga, dan jalan itu panjang dan terhalang. Sebelumnya, Yuan Hong, kepala 7 orang bijak Meishan, berkata pada dirinya sendiri bahwa ada 4 fragmen surga di domain abadi Tianmu. Landon Sen berturut-turut menyerap fragmen Dao surgawi dari Istana Raja Sejati di Guanjiangkou, dan fragmen surgawi Dao ini dari Wusuangguan, 2 fragmen terakhir surgawi Dao yang tersisa di Tianmu Immortal Domain. Menurut tips dari Yuan Hong dan Monkey King's Willpower, salah satu dari 2 fragmen yang tersisa dari Heavenly Dao harus memiliki probabilitas tinggi berada di Gunung Huaguo, Shenzhou, Dongsheng. Singkatnya, Landon Sen dalam suasana hati yang baik setelah menyerap fragmen Dao surgawi dari kuil Wuzuang. Setidaknya menilai dari tingkat mencari fragmen Heavenly Dao, dia tidak boleh seburuk yang terpilih. Sen, apa yang terjadi sekarang? Sebagai orang luar, Jade Raksa tidak tahu apa yang telah terjadi. Dia selalu merasa bahwa berbagai tindakan Landon Sen seperti seorang nabi yang tidak dikenal. Saya tidak tahu, saya pikir kelima desa ini dikembangkan oleh keluarganya. Hari itu di Baojian awalnya adalah peninggalan Yuanzi dari Dizu Zhen, dan Jade Raksa tidak mengerti tingkat harta karun ini, bagaimana ia bisa dikenali sebagai orang yang bau sebagai tuannya. Landon Sen melirik Jade Raksasa, berpura-pura menjadi misterius, apa yang terjadi, kamu tidak perlu tahu. Putra ini hanya bisa mengatakan bahwa harta kuil Wuzuang ini dipersiapkan untukku. Setelah berbicara, Landon Sen menyombongkan diri ke patung Zhen Yuanzi dan mengambil striker emas dan buku Tao, Inner View Yuanzong, dari patung Zhen Yuanzi. Memegang penyerang emas di tangannya, Landon Sen merasa seolah-olah dia telah disetrum oleh sengatan listrik. Otaknya memiliki rasa pusing yang kuat. Jika bukan semburan cahaya keemasan dari harta surga dan bumi di tangannya, Landon Sen hampir akan melarutkan energi penyerang emas. Pingsan. Layak menjadi leluhur bumi. Dahi Landon Sen berkeringat dingin, tetapi untungnya, harta surga dan bumi melindungi tubuh jiwanya, jika tidak, dia akan menamparkan wajahnya dalam hitungan menit. Tujuan dari Golden Strike adalah untuk menghancurkan jiwa bayi dalam buah ginseng, jika para beku dengan jiwa yang lebih lemah menyentuh harta ini, mudah untuk merasakan jiwa dan ketidaknyamanan tubuh. Landon Sen cepat-cepat mengeluarkan kotak kayu ramping dari cincin penyimpanan, dan memasukkan palu emas ke dalam kotak kayu. Sedangkan untuk buku bambu berjudul Pandangan Batin Yuanzong, rasanya tidak biasa memegangnya di tangan saya. Landon Sen memasukkan kedua benda itu ke dalam cincin penyimpanan, dan akhirnya mengambil buah ginseng di atas meja upeti. Jade Luoxia yang jatuh ke tanah merasa iri dan benci. Apa yang kamu lihat? Semua yang ada di sini adalah milikku. Melihat Yu Luoxia menatap lurus ke banyak harta di tangannya, Landon Sen tidak bisa menahan diri untuk tidak menggoda dan ingin melihatnya. Bagaimana reaksi Jade Raksa?
Gadis ini pasti hantu tadi, dan dia akan menyelamatkanmu, seorang pria yang tidak tahu berterima kasih. Jade Luoxia menoleh dan berkata dengan marah. Meskipun dia berkata begitu, Yu Luoxia tidak terlalu membenci Landen Shen di hatinya. Dia selalu percaya bahwa melayani adalah manusia, Landen Shen bisa mendapatkan harta ini adalah kemampuannya, dia tidak perlu cemburu. Oh, demi hati nurani istrimu, aku akan menghadiahimu sesuatu. Sambil tersenyum, Landen Shen mengeluarkan buah ginseng yang baru saja dia terima dari lengannya dan melemparkannya ke Jade raksasa. Jade Luoxia tanpa sadar mengambil buah ginseng terbang, hampir bertanya-tanya apakah dia telah melihat ilusi. Dia menggigit gigi peraknya dan menatap Landen Shen dengan matanya yang indah. Kamu. Apa maksudmu? Dia tidak bisa percaya bahwa pria bau ini akan memberi dirinya sendiri buah ginseng paling berharga. Anda tahu, sejauh yang berkaitan dengan makhluk abadi, tidak peduli harta apa yang mereka dapatkan, mereka tidak bisa dibandingkan dengan peningkatan basis budidaya. Efek buah ginseng sebanding dengan buah persik datar matang sepenuhnya. Jade raksa bermimpi mendapatkan buah ginseng. Menurut apa yang kamu katakan sebelumnya, buah ginseng ini milikmu, dan semua yang lain di Five Villages View. Milikku. Landen Shen berkata dengan ringan. Wajah Yu Luoxia berubah beberapa kali, dadanya naik turun, napasnya menjadi sedikit terengah-engah, dan dia dengan ringan menggigit bibirnya yang tipis. Nama keluarga itu Shen, ini yang kau katakan, jangan menyesalinya. Landen Shen mengangkat bahu dan berkata, aku mengirim semuanya, mengapa aku harus kembali? Tapi anak ini memiliki permintaan, kamu harus makan buah ginseng ini sekarang, dan cepat mendapatkan kembali kekuatanmu. Bisakah kita meninggalkan gunung panjang umur ini? Semua tergantung pada tindakan di masa depan, jangan menahan lagi. Ini baik. Tanpa ragu, Jade raksa segera memakan buah ginseng di tangannya. Dia tahu bahwa kondisinya saat ini bukan waktu terbaik untuk mengkonsumsi buah ginseng, tetapi dia harus mengakui bahwa Landen Shen benar, dan tidak ada yang tahu seberapa terancamnya dia akan menghadapi setelah meninggalkan istana surga dan bumi. Akan lebih baik untuk menikmati manfaat buah ginseng di muka. Jade raksasa makan dengan cepat, tetapi penampilannya sangat elegan dan layak, tampaknya ia telah mengembangkan citra yang mulia selama bertahun-tahun. Bubur buah ginseng sangat dingin dan renyah, penuh dengan aroma buah yang sangat kaya, dapat disebut buah roh paling enak di dunia. Jade Luoxia selesai memakan buah dalam satu nafas, dan langsung merasakan energi yang luar biasa mengalir ke dalam daging, tulang, meridian, darah, dan bahkan jiwa. Bum bum bum. Tubuh Jade raksasa merilis lingkaran cahaya yang kuat seperti matahari yang membakar, dan seluruh tubuh bahkan berguling dan memicu badai energi putih. Basis budidaya nafas dengan cepat naik.